Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah secara sekaligus baik dari diri kamu, pihak ketiga, ataupun manusia yang pernah kamu fokuskan. Apa yang sedang dirasakan dan apa yang sedang dipikirkan. Kita langsung saja Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap kondisi seseorang dalam posisi keuangan sangat terpuruk dan kondisi perasaan seseorang sedang tersakiti. Sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu, karena memang untuk saat ini posisi energi kamu, terutama dalam kondisi batin, seakan-akan ingin memberitahukan kepada saya bahwasannya keadaan kamu benar-benar tidak nyaman. Tidak nyaman, dan saya pun ingin memberikan suatu pertanyaan terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini kondisi keuangan yang kamu miliki berada di dalam posisi ketidaknyamanan? Dan apakah untuk saat ini perencanaan yang sedang kamu lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu?
Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu, cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberi suatu jawaban terhadap diri saya, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah sangat jelas menggambarkan situasi yang kamu rasakan. Kedua pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu benar-benar ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini, terutama dalam posisi keuangan kamu. Terutama dalam posisi keuangan kamu. Sangat parah dan sangat hancur serta sangat terpuruk. Kamu berusaha untuk melakukan segala cara agar keuangan kamu itu stabil. Salah satu contohnya hutang piutang, salah satu contohnya menjual aset, salah satu contohnya ingin mencari suatu pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut di luar dari posisi kamu sekarang. Keuangan yang sedang kamu rasakan untuk saat ini, itu faktor utamanya berkaitan terhadap situasi asmara kamu. Terutama ketika diri kamu menjalin suatu hubungan rumah tangga. Seseorang yang pernah kamu prioritaskan, seseorang yang pernah kamu berikan rasa kenyamanan, dia pergi meninggalkan diri kamu dan dia pergi meninggalkan suatu beban ataupun tanggung jawab. Situasi tersebutlah yang mengharuskan pemikiran kamu untuk melakukan segala cara agar beban dan tanggung jawab tersebut bisa kamu atasi. Ini dia Wak Geng. Di sisi lain, ketika diri saya mengarah terhadap hubungan LDR yang kamu lakukan terhadap seseorang, yang dimana hubungan tersebut saya anggap sebagai hubungan yang sekedar numpang lewat, saya melihat diri kamulah yang terlalu mengharapkan hubungan itu bisa ke jenjang yang lebih serius. Sementara seseorang yang kamu prioritaskan di dalam hubungan LDR kamu justru memberikan diri kamu situasi tarik ulur. Kalau saya mengarah kembali terhadap hubungan rumah tangga kamu, mungkin untuk saat ini memang secara status kamu memiliki pasangan, tetapi kenyataannya tidak. Kenyataannya sangat berbeda dari pemikiran kamu. Kamu sibuk merencanakan, kamu sibuk memperjuangkan, kamu sibuk memberikan kenyamanan, kamu sibuk mempertahankan, tetapi seseorang tersebut sibuk dengan jiwa berpetualangannya untuk menikmati suatu kepuasan terhadap orang lain. Bukan hanya sibuk untuk mencari jiwa berpetualang dia pun sibuk mencari hutang piutang agar diri kamu yang menanggung beban tersebut. Dalam arti, untuk saat ini, pemikiran kamu hanya fokus bagaimana situasi keuangan saya ini bisa stabil. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini, diri kamu salah satu kategori yang saya katakan di awal pembicaraan sampai saat ini. Kamu pun masih fokus terhadap keuangan kamu. Kamu tidak fokus terhadap perasaan kamu. Sekalipun diri kamu fokus terhadap perasaan kamu, yang lebih kamu utamakan adalah beban dan tanggung jawab agar diri kamu bisa lebih tenang. Five of coin. 5 koin berada di atas, 1 koin. Seseorang berada di bawah dari 5 koin tersebut.
dalam posisi menangis, dalam posisi ingin menjerit, dalam posisi bersedih. Ini dia wageng. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah akhir-akhir ini diri dia secara tiba-tiba memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu? Saya ingin bertanya, apakah pertanyaan saya ini benar atau tidak? Karena ketika diri saya ingin memberikan suatu pertanyaan tersebut, seakan-akan energi itu mengarah terhadap diri kamu. Mengarah terhadap diri kamu, yang dimana ketika energi tersebut mengarah terhadap diri kamu, dia berkomunikasi terhadap diri kamu dengan cara atau dengan versi yang mengemis. Kenapa saya mengatakan dengan versi mengemis? Mungkin ketika diri dia mengabaikan diri kamu, dia beranggapan dia akan mendapatkan kebahagiaan terhadap pihak lain di luaran sana. Tetapi halnya, kenyataannya tidak. Justru diri dialah yang ditekan. Justru diri dialah yang dimanfaatkan. Justru diri dialah yang menjadi faktor utama terhadap pihak lain untuk mendapatkan situasi yang begitu sangat ribet. Ini dia wage. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga untuk saat ini dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, wage, seakan-akan ada sesuatu hal yang sedang dia cari tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ada sesuatu hal yang sedang dia cari tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ini dia. Satu kartu mewakili posisi energi kamu, satu kartu mewakili posisi energi manusia tersebut, satu kartu mewakili pihak ketiga. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba menarik dari posisi zodiak Aries tersebut dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu pertama, ketika diri kamu merasa keuangan kamu benar-benar hancur, itu adalah faktor dari kebodohan kamu sendiri. Itu adalah faktor dari kebodohan kamu sendiri. Kenapa saya mengatakan itu faktor dari kebodohan kamu sendiri? Karena memang diri kamulah yang membuka satu celah agar seseorang bisa memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Setelah memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya, dia bosan dan dia pergi dengan membawa sisi kesempurnaan kamu dan meninggalkan beban ataupun hutang yang harus kamu tangani. Ini yang saya lihat. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Leonya, mau sampai kapan diri kamu masih saja memberikan perasaan kamu terhadap orang yang telah mengabaikan diri kamu? Mau sampai kapan? Saya ingin bertanya. Mau sampai kapan? Kamu menyadari
perasaan yang kamu berikan terhadap seseorang itu hanya sekedar omong kosong, tetapi kenapa diri kamu selalu mempertahankan? Hah? Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Sagittariusnya dengan mengaitkan terhadap kemunculan kartu pertama dalam posisi keuangan kamu yang begitu sangat hancur, yang begitu sangat terpuruk, seakan-akan diri kamu selalu memberikan suatu komunikasi kepada Sang Pencipta ataupun komunikasi kepada alam semesta, yang dimana diri kamu mengharapkan suatu perubahan. Kamu memang mengharapkan suatu perubahan. Perubahan itu akibat dari kebodohan kamu. Akibat dari kebodohan kamu. Makanya saya selalu mengatakan, coba pergunakan logika kamu daripada perasaan kamu, Wak Geng. Tujuan saya cuma satu. Ketika diri kamu mempergunakan logika kamu, secara otomatis keuangan kamu, perasaan kamu, pemikiran kamu tidak akan berantakan. Boleh mempergunakan perasaan, tetapi perasaan tersebut kamu tempatkan di mana posisinya. Di saat kamu sudah menyadari diri kamu tersakiti, seharusnya hal tersebut menjadi pembelajaran. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kemunculan kartu kedua ini dengan manusia yang pernah kamu fokuskan, mengaitkan terhadap kemunculan kartu pertama, seakan-akan untuk saat ini diri dia tidak lagi merasakan suatu kebebasan di dalam hubungan. Tidak lagi merasakan suatu kebebasan di dalam hubungan, di mana kebebasan itu hanya bisa memberikan atau membuang sisi kestabilannya terhadap pihak lain. Di saat diri dia membuang sisi kestabilan tersebut, dia mencoba untuk selalu berkomunikasi terhadap diri kamu dengan versi yang mengemis. Tujuannya cuma satu. Siapa tahu diri kamu bisa dijadikan sebagai superhero dia kembali. Kalau saya menarik dari posisi energi pihak ketiganya dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, bisa saja untuk saat ini yang di awal pembicaraan saya tadi ada sesuatu hal yang sedang dia minta tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, itu berkaitan terhadap keuangan. Dia meminta dan menuntut agar manusia yang pernah mengabaikan diri kamu, walaupun masih ada kaitannya secara hubungan, tidak memberikan terhadap diri kamu, justru diberikan terhadap pihak ketiganya. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya menjadi hal positif terhadap kedua kartu yang saya pegang ini, mengarah terhadap posisi energi kamu, ubah situasi tersebut menjadi 360 derajat, karena memang kemunculan Queen of Cups ini akan berbicara terhadap diri kamu, yang dimana kamu akan merdeka, kamu akan bebas, dan kamu akan nyaman. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 9 pedang. 9 pedang mengarah terhadap seseorang yang begitu sangat tajam. Terduduk, melamun, merenungi akibat perbuatan kebodohan yang pernah dilakukan oleh seseorang tersebut. Bisa saja kemunculan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap energi kamu
dan mengarah terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Untuk saat ini, kamu hanya bisa merenungi kebodohan yang selama ini kamu lakukan. Kamu merenungi, kenapa ya saya terlalu baik terhadap orang yang pernah berdampingan terhadap diri saya di masa lalu? Kenapa ya saya selalu memberikan kenyamanan terhadap pihak lain? Ujung-ujungnya saya yang seperti ini. Saya yang dimanfaatkan ketika diri saya membutuhkan suatu bantuan dari pihak lain. Justru pihak lain tidak memberikan. Ini dia. Kartunya yang berbicara, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi seseorang tersebut. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan 9 pedang yang sangat tajam ini, seakan-akan untuk saat ini diri kamu sudah tidak mau mengingat diri dia. Karena sudah terlalu sakit yang dia berikan terhadap diri kamu. Seberusaha apapun diri dia untuk membuktikan suatu perubahan terhadap diri kamu, kamu tidak mau mengenal diri dia. Karena itu pembawaan dari energi yang kamu miliki. Kalau saya menarik posisi energi pihak ketiga dengan kemunculan kartu 9 pedang ini, bisa saja untuk saat ini posisi energi tersebut sedang kebingungan, sedang bingung, sedang merencanakan, dan sedang ingin keluar dari hubungan kotor tersebut karena memang pihak ketiga merasa hubungan tersebut tidak layak untuk diperjuangkan kembali. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 10 pedang. Pedang dan koin. Keluarnya 10 pedang ini saya mengarahkan terhadap posisi keuangan kamu. Dihianati, dimanfaatkan, dibohongi, diliciki, sampai diri kamu terpuruk, sampai diri kamu hancur. Kamu memberikan ketika seseorang yang mengabaikan diri kamu berkata, saya ingin ini, saya ingin itu. Kamu memberikan dengan gampang. Tetapi ketika diri kamu terpuruk, kemana diri dia? 10 pedang, 9 pedang menghancurkan keuangan kamu. Bukan hanya keuangan, perasaan kamu pun hancur. Hancur dan hancur. Bisa dibilang kamu sedang terduduk untuk saat ini, meratapi kebodohan yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Kamu tidak bisa menyalahkan manusia yang mengabaikan diri kamu. Seharusnya diri kamulah yang kamu salahkan. Karena diri kamu terlalu memprioritaskan. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, keluarnya kartu 10 pedang ini untuk saat ini posisi energi dia. Posisi energi diri dia, Wak Geng, ingin berkomunikasi terhadap diri kamu karena dia sudah menyadari, karena dia sudah mengakui kesalahan dan kelicikan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi pihak ketiga dengan keluarnya kartu 10 pedang ini, berencana untuk melakukan suatu pengkhianatan dari hubungan kotor. Hubungan kotor di atas hubungan kotor di atas hubungan kotor di atasnya lagi, bla 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 bla, Wak Geng. Sampai berbusa mulut saya. Orang licik
ketemu dengan licik, bangsat ketemu dengan bangsat, ujung-ujungnya penyakit. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death of the Rabbit. Saya ingin bertanya, untuk saat ini memang keuangan kamu hancur. Untuk saat ini perasaan kamu tersakiti. Apakah kamu ingin mengubah atau memang diri kamu masih tetap ingin menggali lubang tersebut? Nah, saya ingin bertanya. Kalau kamu ingin mengubah situasi tersebut, kamu jangan berpikiran situasi tersebut merupakan suatu kehancuran yang harus diratapi. Tetapi hal tersebut merupakan awal diri kamu agar bisa dibaharui. The death, situasi kematian yang dirasakan oleh seseorang, tetapi situasi kematian tersebut akan berubah dalam waktu dekat. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, untuk saat ini dia kembali terhadap diri kamu dengan versi mengemis, tetapi perasaan kamu sudah mati rasa. Sudah mati rasa. Kalau saya mengarah terhadap hubungan perselingkuhan yang dia lakukan terhadap pihak ketiga, dalam waktu dekat hubungan tersebut akan menerima suatu karma. Karena hubungan itu terjalin, ada yang memberikan dan ada yang diberikan. Sentuhan kulit. Sentuhan kulit. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini, seseorang melangkah untuk ke depan, tetapi ketika diri dia melangkah, dia tidak tahu arah dan tujuan diri dia melangkah. Apakah memberikan suatu keuntungan atau memang suatu kebahagiaan? Itulah yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Kamu memprioritaskan, kamu memberikan kenyamanan, tetapi kamu tidak tahu tujuan diri kamu itu memprioritaskan orang tersebut. Sementara tujuan manusia tersebut hanya untuk memanfaatkan kamu dan hanya untuk melicik kamu. Makanya untuk saat ini diri kamu beranggapan kehidupan yang pernah kamu jalankan merupakan kehidupan suatu kebodohan. Makanya di awal pembicaraan sampai keluarnya kartu yang saya katakan ini, saya selalu mengatakan kebodohan. Ini kartunya, The Fool, perjalanan yang penuh dengan kebodohan. Ini dia warga. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya menjadi hal positif, ubah situasi kebodohan tersebut. Karena ketika diri kamu mengubah situasi kebodohan itu, ada suatu kemurnian yang akan kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, munculnya kartu The Fool ini, energi dia untuk saat ini, situasi yang berbicara terhadap kebingungan, mengarah terhadap diri kamu, perasaan kamu sudah mati rasa. Mengarah terhadap pihak ketiganya justru memberikan suatu tekanan yang dimana tekanan tersebut membuat pemikiran dia suatu kekonyolan. Kekonyolan yang harus dia jalankan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Pentacles. Keluarnya kartu Six of Pentacles dalam waktu dekat ini, ada sesuatu hal yang akan kamu perhitungkan dan ada sesuatu hal yang akan kamu pertimbangkan. Apakah terhadap situasi pekerjaan kamu,
situasi tawaran yang diberikan orang lain terhadap diri kamu setidaknya dalam waktu dekat ini ada yang akan kamu pertimbangkan. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, keluarnya kartu Six of Pentacles ini. 3 koin berada di kiri, 3 koin berada di kanan, dia berada di tengah-tengah. Ibaratnya, wak geng, kamu menolak diri dia, pihak ketiga menekan, bisa saja dalam waktu dekat muncul tingkat kedepresian terhadap diri dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Emperor. Kemunculan kartu The Emperor, kartu terakhir. Apabila diri saya mengarah terhadap diri kamu, saran saya cuma satu. Ubah, ambil satu keputusan, karena kestabilan akan kamu dapatkan. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, keluarnya kartu The Emperor ini, secara tidak langsung sebenarnya selama ini diri dia memantau dan diri dia bersedih melihat diri kamu, di mana diri kamu yang menanggung suatu kelicikan atau beban yang dia berikan atau yang dia lakukan. The Emperor, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke wak geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Seseorang akan mengarah terhadap diri kamu, di mana seseorang tersebut mengarah terhadap diri kamu dengan versi yang mengemis. Dan saran saya cuma satu, fokus terhadap apa yang kamu lihat dan terhadap apa yang kamu rencanakan. Oke wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.